teman-teman, masih hangat dalam perbincangan di media massa, baik cetak maupun elektronik, di media sosial. Diperbincangkan persidangan pertama dari kasus pembunuhan Brigadir J Nofriansah Huta Barat oleh mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Di dalam persidangan itu ada ungkapan yang menurut Kang Hidayat perlu untuk diangkat, yaitu pernyataan dari Baradae yang dalam kasus itu dinyatakan sebagai penembak. Sebenarnya bukan hanya Baradae ya, yang lain juga ada penembakan, terutama Verdi Sambonya sendiri. Permintaan maafnya kepada keluarga, kemudian juga pernyataannya mengenai dia menolak sulit untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Pada akhirnya dia menyanggupi eksekusi itu. Kita berfokusnya pada pernyataan itu. Jadi begini teman-teman, Baradae sebagai pangkat dalam kepolisian itu pangkat paling bawah, pangkat paling rendah, mungkin tingkat pertama, ya memang betul sangat sulit menolak perintah dari seorang jenderal, walaupun perintahnya itu perintah yang negatif, perintah jahat, karena dari awal dia dididik untuk loyalitas, mereka dididik untuk loyalitas kepada pimpinan, kepada atasan, maka ya seperti itu kejadiannya. Baradae menyanggupi untuk mengeksekusi Brigadir Nofriansah Huta Barat. Kemudian dari sisi yang berikutnya, mungkin dari Verdi Sambo ada sedikit ancaman kepada Baradae, jika kamu tidak bisa melaksanakan ini itu rahasiamu, atau ancaman kepada keluarganya dari Verdi Sambo sendiri. Ya, sehingga mau tidak mau ya ketakutan. Nah, kadang bagi seorang jenderal untuk memerintahkan yang lain juga bisa. Pada akhirnya menyanggupi dan akan diberikan kompensasi 1 M, tapi pada akhirnya diminta kembali, tidak jadi, dan akhirnya menyesal ya, telah melakukan seperti itu. Nah, bagi orang awam dan orang lemah pun, dan apalagi di institusi yang berpangkat paling bawah seperti itu teman-teman, faktanya di lapangan memang yang tidak kurang kuat ataupun bingung akan sulit menolak perintah dari atasan, walaupun sebenarnya di dalam peraturan boleh menolak jika perintahnya itu perintah jahat. Apalah daya bagi seorang prajurit paling bawah untuk menolak perintah dari seorang jenderal, apalagi ini adalah Kadif Propam, polisinya polisi. Saat ini Baradae pun mengungkap ya, misalnya ungkapan pertama yang membuka kasus ini semua adalah pernyataan Baradae, sehingga titik terang mulai terlihat. Kemudian juga Baradae lewat kuasa hukum yang mengajukan justice kolaborasi, jadi pengungkapan berkolaborasi dengan pihak yang berwajib, baik itu dari polisi, juga jaksa penuntut umum, kuasa hukum, dan hakim, untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai saat ini motif yang sebenarnya tidak terungkap. Ada yang mengatakan ada hubungan khusus antara Brigadir J dengan Ibu Putri. Ada yang menyebutkan Ibu Putri mengajak, dalam tanda kutip ya, melakukan hal-hal yang tidak bisa ditolerir atau tercela dengan Brigadir J. Ada juga yang mengatakan konspirasi lain bahwa Brigadir J
mengetahui hubungan khusus antara Kuat Ma'ruf sang supir dengan Ibu Putri. Entah apa yang terjadi, Ibu Putri pun dari konspirasi mengadukan kepada Ferdy Sambo, suaminya. Mungkin juga marah karena tidak bisa menelaah atau mengkonfirmasi kebenaran itu, akhirnya berniat untuk mengakhiri Brigadir J. Ada yang mengatakan juga kejadian itu, niat itu akan dilakukan dari Magelang, tapi entah kenapa jadinya juga di Jakarta, dan itu di rumah dinas Polri dengan CCTV yang diatur sedemikian rupa, direkayasa, diganti atau dilenyapkan buktinya. Ada dari bukti itu, CCTV sebenarnya pada saat dievakuasi CCTV sesudah kejadian Brigadir J masih hidup. Entah ya, kita tunggu saja fakta yang sebenarnya nanti di persidangan. Prosesnya itu masih cukup panjang. Walaupun sekarang Ferdy Sambo sudah dikeluarkan dari kepolisian, diberhentikan secara tidak hormat, tapi kemungkinan pengaruhnya sangat banyak, pengaruhnya masih kuat untuk merekayasa kasus ini. Kita tunggu aparat yang berwenang, hasil persidangan, juga keberanian dari pemerintah untuk menginstruksikan kepada yang lain, ungkap kebenaran sebenar-benar. Daerah kepercayaan publik kepada kepolisian makin kepercayaan publiknya makin baik ya setelah beberapa kasus ke belakang. Ungkap sebenar-benarnya kepada masyarakat, karena kebenaran walaupun saat ini bisa dipendung, tapi nantinya akan terungkap juga. Kebenaran tidak akan bisa dihilangkan. Walaupun saat ini belum terungkap, pada akhirnya suatu saat nanti kebenaran akan terungkap. Semoga saja tidak lama akan segera terungkap, karena kita sulit mempercayai kalau kepada kasus-kasus ini banyak direkayasa. Itu saja opini publik, opini Kang Idan sendiri sebagai orang awam yang tidak tahu banyak, tapi setidaknya ingin bercerita kepada teman-teman supaya pemikiran dan pencerahan teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.